P2K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ini merupakan organisasi ya yang membicarakan masalah K3 di perusahaan. Kemudian kecelakaan, jika terjadi kecelakaan ya, kecelakaan kerja, hak apa saja sih yang harus diberikan ya oleh pihak pengurus, pihak pengusaha kepada pekerjanya. Nah, yang diatur ya nanti ada peraturan pelaksanaan tersendiri. Kemudian kewajiban dan hak tenaga kerja. Di bidang K3, pekerja mempunyai kewajiban dan mempunyai hak. Kemudian kewajiban bila memasuki tempat kerja, nah ini mengatur kewenangan pihak perusahaan ya, bahwa pihak perusahaan diberikan kewenangan untuk mengatur masalah keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerjanya ya. Mengingat jika terjadi kecelakaan di tempat kerjanya ya, baik itu terjadi terhadap pekerjanya ataupun orang lain yang ada di tempat kerja, menjadi tanggung jawab pihak perusahaan, sehingga pihak perusahaan diberikan kewenangan penuh untuk mengatur masalah keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerjanya. Kemudian kewajiban pengurus, nah ini pengurus juga punya kewajiban ya terhadap pekerjanya. Kemudian ketentuan penutup berkaitan dengan masalah sanksi bagi pihak perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan. Latar belakang ya munculnya Undang-Undang 170 ini ya, bahwa dulu sebelum 1970 memang sudah ada peraturan yang mengatur masalah keselamatan kerja, tetapi pada saat itu dibuat oleh Belanda ya, jadi masih mengacu untuk kepentingan pihak Belanda ya. Jadi belum sepenuhnya memikirkan keselamatan kerja untuk pekerjanya. Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi ya, semakin lama semakin canggih, peralatan mesin-mesin produksi ya, sehingga dengan semakin bertambahnya teknologi yang canggih, ini juga biasanya dibarengin dengan potensi-potensi bahaya. Kemudian juga sifat penegakan hukumnya ya, bagi pihak perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya, jika tidak melindungi keselamatan kerja pekerjanya, nah ini perlu diberikan sanksi ya, sehingga keselamatan dan kesehatan kerja bagi kerjanya bisa terjamin, sehingga tenaga kerja bisa melakukan pekerjaan dengan aman dan tenang. Nah, kemudian tujuan ya, tujuan dibuat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 ini untuk melindungi tenaga kerja. Satu ya. Kemudian juga untuk melindungi orang lain yang ada di tempat kerja kita, Mas. Dan juga untuk melindungi sumber produksi dan proses produksi. Ingat-ingat ya. Jadi tujuan dibuat Undang-Undang 170 ini adalah melindungi ya untuk tenaga kerja ya, tenaga kerja dari perusahaan tersebut yang melakukan pekerjaan di tempat kerjanya, juga orang lain yang ada di tempat kerja kita ya. Jadi orang lain itu kira-kira siapa, Mas? Kayak vendor ya, kemudian tamu-tamu perusahaan. Nah, ini menjadi tanggung jawab pihak perusahaan tersebut, keselamatan dan kesehatan kerjanya. Sehingga keberadaan mereka di tempat kerja kita perlu dilindungi. Misalnya nih ya, kita sebagai vendor perusahaan lain ya, kita melakukan pekerjaan di tempat kerja orang lain nih. Nah, ini keselamatan kerja kita menjadi tanggung jawab pihak perusahaan tersebut ya. Nah, cuma pelaksanaannya ini biasanya ada perjanjian tertentu atau kesepakatan tertentu dengan pihak perusahaan kita. Tapi pada dasarnya, pada intinya bahwa K3 ini menjadi tanggung jawab pihak perusahaan di mana tempat kerja kita melakukan pekerjaan di tempat kerja tersebut ya. Dan juga melindungi sumber produksi dan proses produksi agar dapat berjalan aman dan lancar ya. Jadi ingat-ingat ya, tujuan di Undang-Undang 170 melindungi tenaga kerja, orang lain yang ada di tempat kerja, dan sumber produksi serta proses produksi. Nah, kemudian kita masuk ke istilah ya, yang disebut tempat kerja. Apa sih tempat kerja? Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan. Ya.
Jadi tempat kerja tidak hanya di pabrik, ya, di lapangan pun ternyata merupakan tempat kerja juga, Pak. Mas, ya. Jadi sesuai Undang-Undang 170, yang disebut tempat kerja adalah ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap. Nah, di mana di situ ada tenaga kerja, ada usaha, dan ada sumber bahaya. Ya, ini yang disebut sebagai tempat kerja. Contohnya nih Mas, ya, kita melakukan pekerjaan, ya, memasang spare part nih di tower telekomunikasi, ya. Nah, pada saat kita melakukan pekerjaan, ya, kita dan teman-teman melakukan pekerjaan di tower, ya. Nah, ini ada tenaga kerja, ya, tenaga kerja kita dan teman-teman nih, ya. Ada usaha, kita melakukan pekerjaan, ya, memasang spare part di tower. Kemudian ada sumber bahaya, ya, bisa bahaya jatuh, ya, kemudian dan bahaya-bahaya lainnya. Nah, ini ada persyaratan terpenuhi, ya, ada tenaga kerja, ada usaha, dan ada sumber bahaya, ya. Nah, disebut sebagai tempat kerja, ya. Sebaliknya, Mas, kalau di tower itu, ya, di tower telekomunikasi, pada saat nggak ada tenaga kerja di situ, ya. Nah, ini telekomunikasi tidak ada pekerja di situ melakukan pekerjaan. Nah, ini tidak disebut sebagai tempat kerja, ya. Jadi disebut sebagai tempat kerja itu jika ada syaratnya, ada tenaga kerja, ada usaha, dan ada sumber bahaya, ya. Diingat-ingat, Mas. Begitu juga misalnya di tower telekomunikasi itu ada tenaga kerja, ya. Tetapi tenaga kerja di situ tidak melakukan pekerjaan, misalnya untuk kepentingan selfie doang nih, ya, dan tidak ada tujuan untuk melakukan pekerjaan, bukan tempat kerja, ya. Jadi yang disebut tempat kerja, ya, jika di situ ada tenaga kerja, syaratnya, ya, ada tenaga kerja, ada usaha, dan ada sumber bahaya. Ingat-ingat, ya, disebut tempat kerja ini karena ada tenaga kerja, ada usaha, dan ada sumber bahaya. Tempat kerja kalau nggak ada tenaga kerjanya, itu ada pekerjaan yang harus dikerjakan, ada sumber bahaya. Tetapi tenaga kerjanya nggak ada, bukan tempat kerja, ya. Tadi contohnya. Kemudian ada tenaga kerja, tidak ada usaha, tapi ada sumber bahaya. Juga bukan tempat kerja. Jadi ada tenaga kerja di situ, dekat tower telekomunikasi. Tapi keperluannya Pak, untuk selfie doang, tidak melakukan pekerjaan. Nah, ini bukan merupakan tempat kerja. Ya. Dan pengurus. Nah, yang disebut pengurus inilah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung, ya, tempat kerja. Nah, pengurus ini misalnya di tempat kerja kita ada cabang, Bu. Cabangnya banyak di Indonesia. Nah, kepala cabang itulah yang disebut sebagai pengurus. Ya. Kemudian pengusaha, apa bedanya pengusaha? Nah, pengusaha ini orang atau badan hukum, ya, yang menjalankan usahanya, jadi yang memiliki modal itu Mas, untuk itu mempergunakan tempat kerja. Ada modalnya berasal dari modal sendiri, ya. Nah, ini disebut perusahaan perorangan, ya. Kemudian ada modalnya dapat dari kumpulan dari saham-saham, ya. Nah, berupa berbadan hukum, biasanya berupa PT. Nah, ini disebut direkturnya yang menjalankan usaha itu disebut sebagai pengusaha. Ada juga yang mempunyai modal di luar negeri. Nah, dipercayakan pada orang di sini, ya, orang yang menjalankan usaha di sini disebut sebagai pengusaha. Nah, orang-orang inilah yang bertanggung jawab, ya, terhadap keselamatan dan kesehatan kerja para pekerjanya. Kemudian direktur, nah ini yang dimaksud direktur, ya, di sini, ini adalah direktur di Kementerian Tenaga Kerja, ya. Jadi yang dimaksud di sini bukan direktur di perusahaan, tetapi direktur di Kementerian Tenaga Kerja. Direktur inilah yang melaksanakan pengawasan terhadap ditaatnya peraturan perundang-undangan, ya, khususnya mengenai K3 di perusahaan. Nah, direktur ini dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pegawai pengawas ini, Mas. Ya. Nah, pegawai pengawas ini adalah pegawai negeri sipil dari Kementerian Tenaga Kerja yang sudah dididik menjadi pegawai pengawas. Nah, pendidikannya
Ini pegawai pengawas ini dulu 8 bulan, kemudian turun menjadi 6 bulan, sekarang pendidikan cuma 4 bulan. Ya. Pegawai pengawas inilah yang terjun langsung ke perusahaan-perusahaan, Mas. Jadi melihat secara langsung apakah perusahaan tersebut sudah mentaati atau melaksanakan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 serta peraturan pelaksananya. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya pegawai pengawas juga direktur juga dibantu selain pegawai pengawas juga ahli keselamatan kerja. Nah, kalau ahli keselamatan kerja ini adalah orang dari perusahaan tersebut yang sudah dilatih selama 12 hari. Jadi kalau ahli keselamatan kerja ini sama mengawasi ditaatnya peraturan perundang-undangan, tetapi skopnya hanya di perusahaan masing-masing. Kalau pegawai pengawas skopnya, kalau pegawai pengawas provinsi ya di seluruh provinsi. Jadi bagaimana perusahaan pengawas tersebut akan diberikan perintah ya untuk melaksanakan tugasnya di skopnya kalau provinsi di sekitar provinsi. Nah kemudian di tempat kerja ya Mas, ini ada yang di udara ya. Ada yang di darat. Di udara contohnya Mas. Pesawat ya, pesawat yang baru terbang, ini juga tempat kerja ya. Di situ ada tenaga kerjanya pramugari, pilotnya ya. Kemudian ada usaha melakukan pekerjaan ya, penerbangan ya. Kemudian ada sumber bahaya ya, bahaya jatuh, bahaya peledakan disebut sebagai tempat kerja. Contoh di tempat kerja di udara. Dan ada tempat kerja di darat, kemudian di dalam tanah, di permukaan air, dalam air ya. Nah ini ada tempat kerja di dalamnya. Nah tempat kerja ini biasanya ada sumber bahaya Mas. Nah sumber bahaya biasanya ditemukan dari ini Mas, Undang-Undang 170 ya. Jadi sumber bahaya di tempat kerja biasanya ditimbulkan dari mesin-mesinnya, mesin produksi, pesawatnya, peralatan, bahannya, baik bahan bakunya, bahan pembantunya ya. Jadi bahan-bahan kimia, ada bahan-bahan kimia berbahaya di tempat kerja ya, yang bisa menyebabkan keracunan, peledakan, ya, kebakaran. Ini merupakan sumber bahaya ya yang ditimbulkan dari mesin, pesawat, peralatan dan bahan lainnya. Kemudian juga tempat kerja ini ada bahayanya. Bahaya bisa ditimbulkan juga dari sifat pekerjaannya. Nah, ini kita yang bekerja pada ketinggian, bahayanya bisa juga ditimbulkan dari sifat pekerjaannya. Memang tempat kerja kita tempat yang tinggi ya. Jadi sifat pekerjaan memang di tempat yang tinggi ya. Kemudian juga cara bekerja. Ini juga ada merupakan sumber bahaya. Kemudian lingkungan kerja, Mas. Nah, lingkungan kerja di sekitar tempat kerja kita ini juga merupakan sumber bahaya yang mempunyai potensi bahaya. Ya. Nah, lingkungan kerja ini di dalam aturannya ini di Peraturan Nomor 5 tahun 2018, Mas. Ya. Ini lingkungan kerja ini dibagi menjadi 5 faktor. Ya. Sumber bahaya yang ditimbulkan di lingkungan kerja itu ada 5 faktor ya. Itu faktor fisik. Faktor fisik itu mengenai kebisingan Mas, pencahayaan ya, getaran, kemudian radiasi. Nah, ini merupakan sumber bahaya yang dikelompokkan pada faktor fisik ya. Kemudian ada sumber bahaya faktor kimia yang ditimbulkan karena bahan-bahan kimia yang ada di tempat kerja kita. Bahan kimia yang menguap di udara ya, kemudian kita hirup, nah ini akan membuat sesak pernafasan ya, asap, gas, yaitu debu, ini termasuk bahan kimia merupakan sumber bahaya. Kemudian bahaya ergonomi, cara melakukan pekerjaan yang tidak sesuai, tidak benar, bisa menyebabkan timbulnya bahaya penyakit akibat kerja karena ergonomi. Ada juga faktor bahaya disebabkan karena faktor fisik, psikologi ya. Dan psikologi ini juga merupakan sumber bahaya. Kemudian juga ditimbulkan dari proses produksi. Ya, proses produksi ini juga bisa
menimbulkan adanya sumber-sumber bahaya. Kemudian berdasarkan sumber bahaya ini, tempat kerja dikelompokkan menjadi 18 kelompok. Ini ada sumber bahaya, di mana di situ dipakai peralatan, mesin, ya Mas, ada sumber bahaya. Kemudian di tempat kerja yang menyimpan bahan-bahan kimia yang mudah terbakar, mudah meledak, ya. Contohnya di Pertamina, SPBU, di gudang penyimpanan bahan-bahan kimia berbahaya, ya, sumber bahaya. Kemudian tempat kerja yang berkaitan dengan konstruksi bangunan, ya, membangun terowongan, membangun jalan, ya, ini termasuk sumber bahaya, ya, berkaitan dengan bahaya faktor-faktor fisik, ya, kayak yang mudah, yang sering kita lihat, misalnya pembangunan atau pembuatan jalan-jalan raya yang dilakukan pengecoran. Kedengaran nggak Mas Ines? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ya. Nah, ini pengecoran jalan raya dengan menggunakan aspal yang panas, ya. Di lingkungan sekitar aspal yang panas ini juga merupakan sumber bahaya. Ya. Bahaya panas, ya, radiasi panas. Nah, ini bagi pekerja yang melakukan pekerjaan di sekitar tempat yang panas bisa terkena apa Mas kira-kira? Dehidrasi, ya. Jadi kekurangan air dalam tubuhnya, karena air dalam tubuhnya itu keluar, ya, menguap, ya, berupa keringat menguap, ya, ini bisa menyebabkan dehidrasi, menyebabkan heat stroke, heat cramp, ya. Jadi heat stroke itu apa? Heat stroke itu tubuh kita itu dibekalin sensor yang bisa mengatur nih. Jadi kalau mempertahankan jumlah air atau banyaknya air di tubuh kita, ya. Tapi pada saat titik tertentu udah nggak bisa ngatur lagi. Nah, ini yang disebut heat stroke, ya, tampilannya itu badannya merah-merah, Mas, terasa panas, keluhannya mual-mual, pusing-pusing gitu, ya, si pekerja itu. Juga menyebabkan heat cramp. Heat cramp itu pada saat tubuh mempertahankan, ya, dengan mengeluarkan keringat. Nah, ini garam-garam mineral yang ada dalam tubuh ikut keluar, sehingga tubuh kita kekurangan garam-garam mineral. Nah, ini bisa menyebabkan heat cramp. Tampilannya berubah, kejang-kejang. Jadi pekerja itu bisa kejang-kejang karena kekurangan garam-garam mineral akibat banyaknya keluar keringat, ya. Jadi termasuk juga itu sumber bahaya, ya, yang bisa menyebabkan penyakit akibat kerja tadi, dehidrasi. Kemudian tempat kerja di sawah, kehutanan, ya, di peternakan, di rumah sakit, ya. Ya, sekarang yang baru rame, ya, berkaitan dengan COVID-19, ini bagi dokter, ya, perawat yang merawat orang terkena COVID-19, ya. Nah, ini perawat ataupun dokter ini jika tertular COVID-19 ini termasuk penyakit akibat kerja, faktor bahaya biologi. Kemudian di tempat kerja pertambangan, nih bahaya kena kelongsoran, tertimbun, bahaya berkaitan dengan transportasi, ya, berkaitan dengan bongkar muat. Nah, ini bahayanya bisa tertimpa kren, ya. Kemudian bagi pekerja yang ngangkat-ngangkut beban, ya, ini jika beban yang diangkut itu melebihi kemampuannya, ini si pekerja lama-lama bisa bongkok, juga bisa nyeri-nyeri sendi di punggungnya. Nah, ini namanya terkena penyakit akibat kerja, akibat ergonominya yang tidak baik. Kemudian di tempat kerja penyelaman, ya. Nah, ini bagi teman-teman yang melakukan penyelaman, ya. Nah, ini di laut, ya, di dalam laut, jika ada tenaga kerja melakukan pekerjaan disebut sebagai tempat kerja, nih, Mas. Ya. Tapi kalau pas tenaga kerja yang nggak ada, ya, ini bukan tempat kerja laut ini, ya. Ada tenaga kerja melakukan penyelaman, ya, tetapi tidak melakukan pekerjaan, hanya wisata aja tuh. Nah, ini juga bukan tempat kerja, ya. Nah, kemudian tempat kerja, nah ini di ketinggian. Ini yang menjadi dasar hukum kita, teman-teman, ya, yang melakukan pekerjaan di ketinggian. Ini di pasal 2 ayat 2, di situ
dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan. Ya. Nah, berdasarkan pasal 2 ayat 2 ini dikeluarkanlah peraturan pelaksananya itu, Mas. Jadi peraturan pelaksanaan ini mengatur secara mendetail dan terperinci. Nah, yaitu di Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2014. Ini dasarnya dari sini, ya. Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2016, ya. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian. Kemudian tempat kerja pada tekanan udara atau suhu yang tinggi. Contohnya di tempat pengecoran logam, ya ini juga ada sumber bahaya. Ya. Jadi sumber bahaya apa tadi? Dehidrasi, heat stroke, heat cramp, ya. Kemudian di tempat kerja, tempat penimbunan, ya bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, ya terpelanting benda-benda jatuh, terperosok. Ya. Kemudian tempat kerja di sumur-sumur atau tangki, ya. Nah, kalau ini yang menjadi dasar hukum dari teman-teman yang melakukan pekerjaan di ruang terbatas, ya. Nah, ini kira-kira bahayanya apa nih, Mas, di ruang terbatas ini? Tenggelam, ya. Kehabisan oksigen. Kehabisan oksigen, ya. Ada lagi, oh Mas, kehabisan oksigen, terus longsor, keruntuhan, jatuh. Terpreset, ya, terperosok ke dalamnya, ya Mas. Terus apa lagi? Keracunan kalau bahan tanknya menyimpan bahan-bahan kimia, ya. Ini bahaya-bahaya ini, ya. Ini bagi teman-teman yang melakukan pekerjaan di dalamnya. Nah, ini merupakan bahaya yang harus dihilangkan terlebih dahulu jika akan melakukan pekerjaannya. Sama, kita melakukan pekerjaan di ketinggian juga sebelum kita melakukan pekerjaan, bahaya dihilangkan dulu. Ya. Itu dengan cara apa, Mas? Kita lakukan apa? Identifikasi bahaya, ya Mas. Diajari kan fisika, ya. Jadi kita identifikasi bahayanya, kemudian kita lakukan pengukuran, ya, kita lakukan evaluasi, ya. Baru kita lakukan identifikasi, evaluasi, apa, pengendaliannya pada apa, ya, dan kita lakukan pengawasan, ya. Ingat ya, evaluasi dan melakukan pengawasan. Kemudian di manufacturing, ya, pabrik-pabrik banyak sekali bahaya, ya, banyak debu yang dihasilkan pabrik, asap, gas, itu merupakan berbahaya, ya, yang harus dikendalikan di tempat pembuangan limbah, di tempat pemancaran penyiaran radio, ya. Ini ada bahaya-bahaya ketinggian, kemudian juga radar, ya Mas. Nah, ini yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Kalau kita melakukan pekerjaan di telekomunikasi, misalnya spare part, nah ini ada spare part yang mempunyai bahaya-bahaya radiasi, ya. Nah, ini termasuk bahaya faktor fisik, ya, yang dikendalikan. Dan di tempat sekolah ini juga ada faktor bahaya, sumber bahaya, ya, di tempat labnya, ya. Dan di tempat lab komputernya ini bahaya ultraviolet, ya. Kalau di lab kimianya bahaya dengan bahan-bahan kimia, walaupun jumlahnya sedikit tetapi macamnya banyak, ini juga merupakan sumber bahaya. Kemudian di tempat listrik PLN, ya, ini bahaya adanya medan magnet, ya. Arus listrik, medan magnet. Nah, ini bisa menyebabkan penyakit tempat kerja, biasanya berupa seperti kanker darah, ya. Jadi akibat adanya medan magnet, ya, arus medan magnet yang bertahun-tahun, ya. Jadi kalau ada pekerja di situ, ya, berkaitan dengan medan magnet, ini bisa membahayakan pekerja tersebut. Kemudian di tempat rekreasi, nah ini biasanya di tempat ketinggian, ya. Nah, kemudian dari bahaya itu, pihak pengusaha atau perusahaan, nah ini harus memberikan syarat-syarat keselamatan kerja, diatur di pasal 3 ayat 1. Apa itu syarat keselamatan kerja? Nah, ini
syarat untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan. Ya. Nah, kita bekerja di ketinggian, kira-kira syarat apa ini untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan? Nah, itu juga harus body harness, APD, ikut pelatihan, ya, memperkecil terjadinya kecelakaan, ya, di tenaga kerja, keterampilan, ya, termasuk apa? Usaha untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan. Dan tulisan-tulisan, pasang gambar APD untuk mengingatkan agar selalu tetap memakai APD. Ya. Kemudian slogan nih, utamakan selamat ini merupakan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan. Kemudian juga syarat-syarat keselamatan kerja untuk mengurangi dan memadamkan kebakaran. Ya. Nah, ini biasanya kalau di pabrik-pabrik, ya ini harus memasang APAR, memasang hidran, ya Mas, proteksi kebakaran, ini harus memasang sprinkler, detektor kebakaran, alarm. Ini merupakan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Ya. Kemudian syarat untuk mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, untuk kemudian memberikan kesempatan jalan menyelamatkan diri. Kalau pabrik ini titik assembling point ya Mas, juga termasuk syarat keselamatan. Dan P3K, nah ini memberi pertolongan pada kecelakaan. Syarat keselamatan. Kalau kita melakukan pekerjaan di ketinggian, nah ini termasuk P3K juga sudah harus kita siapkan juga ya. Ini merupakan syarat keselamatan kerja. Kalau P3K sudah dipersiapkan, nah ini berarti pihak pengurus ya, pengusaha belum memberikan syarat keselamatan kerja ya. Jadi P3K ini juga pada saat kita melakukan pekerjaan harus sudah dipersiapkan. Memberi alat perlindungan diri pada para pekerja, APD, Mas. Ini juga kalau kita melakukan pekerjaan ya di ketinggian tidak dilengkapi dengan APD, berarti ini pihak pimpinan perusahaan memberikan syarat-syarat keselamatan kerja. Ya. Jadi syarat-syarat keselamatan kerja dengan memberikan APD ya berupa helm, kacamata, full body harness ya. Ini merupakan syarat-syarat keselamatan kerja yang harus diberikan pihak perusahaan kepada pekerja. Kemudian mencegah, nah ini kalau di pabrik kita juga ketinggian, mencegah dan mengendalikan ya menyebar luasnya suhu, ya debu, gas ya. Nah, kalau kita bekerja di ketinggian, ya ini termasuk kita mengidentifikasi kira-kira melakukan pekerjaan tower berdekatan dengan cerobong pabrik misalnya, ini termasuk kita mengidentifikasi. Nah, kira-kira bahayanya apa ini? Nah, dekat cerobong pabrik, yang adanya asap ya. Berarti harus kita evaluasi kira-kira apa bahayanya kena asap tadi. Nah, setelah itu baru kita kendalikan ya. Kira-kira apa nih? Agar kita melakukan pekerjaan berdekatan dengan cerobong asap ini dalam keadaan posisinya aman. Nah, baru nanti kita buat pengendalian seperti apa, setelah itu baru kita lakukan pengawasan. Ya. Kemudian mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja. Nah ini jangan sampai teman-teman pekerja itu setelah pensiun menuai penyakit ya. Karena penyakit akibat kerja ini timbulnya setelah 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Dan akan kerasa biasanya kalau udah resign, sudah pensiun ya. Ini jangan sampai ya. Nah, ini menjadi tugas teman-teman yang ada di P2K3 atau sebagai ahli K3 ya. Ini tugasnya untuk melindungi teman-teman yang lainnya di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Bu, maaf Bu. Ya, enggak. Boleh ke toilet sebentar Bu? Oh, mangga. Boleh. Mangga, ya, Mas. Sebentar aja Bu. Oh, boleh, mangga. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita juga sambil melanjutkan temen ya. Nanti bisa nanya temennya Mas. Ya, silakan, mangga ke toilet. Mas apa nih, Mas Lutfi ya? Ya, mangga. Kemudian juga memperoleh penerangan yang cukup ya di tempat kerja. Ini penerangannya, lampunya nih Mas, ini harus cukup. Jadi besar kecilnya penerangan itu juga diatur pemerintah ya. Misalnya tempat kerja
membuat di garment ya, membuat baju. Nah, di situ di peraturan disebutkan ya untuk pekerjaan barang-barang yang besar dengan warna yang terang. Nah, ini penerangannya berapa sih kayak gitu. Nah, sama juga kita bekerja di ketinggian ya. Misalnya melakukan pekerjaan ternyata udah sampai maghrib belum selesai-selesai. Nah, ini juga harus ada penerangannya gitu ya. Nah, penerangan juga harus disesuaikan juga nih. Jadi jauh-jauh hari sebelum kita mau naik ke atas kan harus kita persiapkan ya penerangannya. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan di atas? Misalnya spare part-nya yang mau kita kerjakan kecil-kecil ya. Nah, ini disesuaikan ada ketentuannya tuh Mas ya. Misalnya spare part-nya kecil-kecil. Nah, ini harus penerangan harus berapa? Di situ ada ya. Nah, kalau misalnya di garment beda dengan misalnya perusahaan buat wig ya. Garment kan barangnya yang dipegang nggak gede-gede nih, ya baju, kancing ya. Nah, kalau pekerjaan wig yang dipegang rambut kecil-kecil, menanam rambut kecil-kecil itu beda ya. Kalau di garment paling nggak harus 200 lux. Tapi kalau di pabrik wig paling nggak harus 500 lux gitu. Karena yang dipegang adalah benda yang kecil-kecil. Begitu juga kalau kita di ketinggian ya spare part-nya yang kita pegang kecil-kecil, berarti penerangannya juga harus luxnya harus diperbesar. Nah, ini menjadi apa ya? Pada saat kita melakukan identifikasi bahaya ya, nah kita harus tahu kira-kira pekerjaan ini memakan waktu lama nih misalnya. Kayaknya sampai maghrib. Nah, berarti memerlukan penerangan. Ya. Penerangannya besarnya berapa? Oh, berarti kita harus melihat apa yang kita kerjakan misalnya. Oh, kita mengerjakan spare part-nya besar-besar, yang kecil-kecil misalnya. Nah, peraturan juga disebutkan kalau penerangannya yang dikerjakan itu adalah barangnya yang gede-gede, nah ini penerangan juga beda besarannya. Kemudian menyelenggarakan suhu dan lemah udara yang baik, ya udara, terutama di manufacturing, udaranya harus baik, ventilasi ganti, kondisinya bersih, tempat kerjanya. Kemudian antara alat kerja dengan pekerjaannya harus selesai dan sesuai ya. Ini keadaan transportasi, mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Nah, ini yang harus kita perhatikan bangunan ya. Nah, kita melakukan pekerjaan di tempat kerja, memanjat tower-tower, ya ini harus kita perhatikan bangunannya, towernya ya Mas. Ini menjadi identifikasi kita untuk penilaian. Nah, tower yang akan kita panjat kondisinya seperti apa? Apakah kondisinya masih bagus, catnya masih baru, ya, atau mungkin berkarat, ya, ada karatnya banyak atau tidak. Ini menjadi penilaian kita ya, karena ini merupakan sumber bahaya. Kemudian kita dengan bongkar muat, instalasi listriknya ya mencegah terkena aliran listrik ya yang membahayakan. Ya. Nah ini kalau terutama kalau kita melakukan pekerjaan Mas ini harus diperhatikan. Kita harus pasang aliran listriknya. Kemudian kaitannya dengan alat pengaman. Dan pengawasannya siapa yang mengawasin? Nah ini adalah menteri langsung menugaskan dan saya menugaskan pada direktur K3. Direktur K3 dalam tugasnya dibantu oleh sebagai pengawas dan dibantu oleh ahli K3. Sebagai pengawas ini sekarang adanya di provinsi dan pusat. Di kabupaten jadi sebagai pengawas ada yang ada adalah mediator berkaitan dengan permasalahan perselisihan kartu kuning gitu ya di pengawas ada di provinsi. Dan ahli K3 yang ada di tempat kerja di perusahaan sebagai sekretaris dan ada di PJK3 perusahaan jasa K3 ya, sebagai ahli tergantung PJK3 di bidang reksa uji ketel uap ya harus ahli K3 bidang ketel uap. Reksa uji angkat-angkut ya harus di bidang
Nah, ini pasal 6 ini mengatur masalah jika ada perselisihan terutama berkaitan dengan masalah K3, biasanya ada pihak perusahaan dan BPJS. Nah, ini bisa mengadukan kepada pengawas dan keputusan terakhir ada di Kementerian Tenaga Kerja. Dengan perselisihan norma kerja ya Mas ya. Norma kerja itu berkaitan dengan perselisihan besarnya uang makan misalnya, PHK, pesangon. Nah, ini dibawanya dari mediator ke PHI, ya, Pengadilan Hubungan Industrial. Kalau ini masalah K3, dibawanya ke pengawas, terakhir ke Kementerian Tenaga Kerja. Gitu ya. Nah, kemudian pasal 8, perusahaan atau pengurus wajib memeriksakan kesehatan badan tenaga kerja, baik pemeriksaan awal sebelum diterima sebagai pekerja, harus diperiksa dulu kesehatannya. Kemudian pemeriksaan berkala yang biasa disebut sebagai general check up ya Mas, setiap tahun sekali. Dan ada pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus itu jika ada hal-hal yang khusus, ya, misalnya si pekerja sepertinya terpapar radiasi, ya, melakukan pemeriksaan khusus. Terpapar oleh asbes, ya dilakukan pemeriksaan khususnya. Siapa yang membiayai? Ya pihak perusahaan. Ya. Kemudian yang melakukan pemeriksaan di sini adalah dokter perusahaan yang sudah ditunjuk oleh kementerian, ya disebut sebagai dokter pemeriksa. Kemudian pembinaan. Nah, ini pengurus punya kewajiban memberikan pembinaan kepada karyawannya, ya, pada tenaga kerjanya. Juga mempunyai kewajiban memberikan pembinaan pada tenaga kerja yang sudah lama. Ya, pada tenaga kerja yang lama ini diharapkan mereka ingatkan kembali pelaku. Yang ini ya bunyi ya di mute aja dulu kali ya Mas. Kemudian P2K3 ini panitia keselamatan dan kesehatan kerja. Ini organisasi di dalam perusahaan ya Mas yang membicarakan anggotanya terdiri dari bagian pihak manajemen perusahaan dan sebagian dari pekerja. Yang tugasnya membicarakan masalah-masalah keselamatan kerja di tempat. Nah, ini peraturan pelaksanaan. Kemudian kecelakaan kerja, jika terjadi kecelakaan kerja di pasal 11-nya diatur secara terperinci di Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1998. Ya, di sana diatur jika terjadi kecelakaan kerja, kapan harus dilaporkan? Ya, di situ disebutkan bahwa harus dilaporkan 2 kali 24 jam harus sudah dilaporkan kemana? Ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi, UPTD-nya, kantor perwakilannya. Ya. Bu, karena kan ada Disnaker Kabupaten. Ya, Disnaker Kabupaten berkaitan dengan perselisihan. Tapi jika terjadi kecelakaan kerja, dilaporkan ke UPTD, Disnaker Provinsi. Kemudian untuk perwakilan wilayahnya ini di UPTD ya. Jadi kantor untuk perwakilan di provinsinya di UPTD. Kalau di sini di Bogor ini ada di UPTD-nya di Jalan KS Tubun di Gedung Halang ya Mas. Kemudian kewajiban dan hak tenaga kerja. Di bidang K3 pekerja punya kewajiban ya memberikan keterangan jika dimintain keterangan oleh pengawas atau ahli K3 agar memberikan keterangan dengan benar. Kemudian memakai APD. Jika sudah disediakan oleh pihak perusahaan, wajib dipakai APD-nya. Kemudian memenuhi dan mentaati syarat K3. Perusahaan sudah mengatur masalah syarat K3. Ini harus wajib mentaati, Mas. Apa yang sudah diatur oleh pihak perusahaan di bidang K3. Ya. Misalnya, perusahaan sudah membuat garis tempat untuk jalan, khusus pejalan kaki, misalnya. Ini harus ditaatin, ya. Nggak boleh itu personalianya misalnya ada di bawah saya umurnya seenaknya sendiri ya itu nggak boleh ya jadi harus mengikuti siapapun yang menginstruksikan ya karena ini adalah wakil dari pihak pengusaha ya untuk memberikan keamanan kaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja ya jadi kita ikutin apa yang sudah diatur oleh pihak perusahaan.
Kemudian hak. Nah, sebaliknya ini ya, jika pihak perusahaan belum memberikan rasa aman ya, belum memberikan atau melaksanakan syarat K3, ini kita sebagai pekerja mempunyai hak ya, wajib meminta pihak perusahaan untuk melaksanakan ya. Karena agar kita ada perasaan aman, nyaman ya. Misalnya di tempat kerja kita itu ada bahan-bahan yang mudah terbakar ya. Kita kalau bekerja jadi nggak tenang. Ini kita wajib meminta pada pihak perusahaan ya untuk menyediakan APAR misalnya. Dan kita bekerja di ketinggian ya, melakukan pekerjaan ya di tempat yang tinggi, tapi tidak diberikan APD, helmnya nggak dikasih, pakai full body harness doang ya, helmnya nggak dikasih, kacamata nggak dikasih, sedangkan itu kita perlukan di tempat yang tinggi itu. Nah ini kita wajib meminta ya Mas ya, syarat-syarat K3 nih. Nah bahkan ada hak kita di sini, kalau pihak pengusaha tidak memberikan ya syarat-syarat K3 ini, kita bisa menyatakan keberatan sampai pihak perusahaan itu memberikan syarat-syarat K3 dengan layak. Ya, ini merupakan hak pekerja, teman-teman pekerja di bidang K3. Kemudian, nah ini sebaliknya kewenangan pihak perusahaan ya. Perusahaan mengatur sepenuhnya masalah K3 di perusahaannya. Jadi kita wajib mengikuti ya apa yang sudah diatur oleh pihak perusahaan berkaitan dengan K3 di perusahaannya. Termasuk APD ya. Perusahaan sudah menyediakan APD, tetapi pihak teman-teman pekerja pada nggak mau nih ya. Nah, ini pihak perusahaan mempunyai kewajiban ya, mempunyai hak juga mengatur ya. Jadi jika ada yang nggak mengikuti ketentuan, bisa diberikan surat peringatan 1, boleh-boleh saja ya. Karena demi untuk keselamatan pekerja itu sendiri dan teman-teman yang lainnya. Kemudian pengurus mempunyai kewajiban juga mengatur di pasal 14, ini yang huruf A-nya, ini mempunyai kewajiban memasang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, di sini ini contoh yang salah ya, yang dipasang adalah undang-undang secara keseluruhan. Dari bab 1 sampai bab 11. Kalau ini kan berupa kayak pengumuman ya, ini contoh yang salah. Jadi yang dipasang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, mulai dari bab 1 sampai bab 11 utuh ya. Jadi maksudnya apa? Agar teman-teman pekerja bisa membaca dan mengerti hak dan kewajibannya di bidang K3. Kemudian kewajiban B ya, 14 huruf B, ini pihak pengurus wajib memasang gambar-gambar K3, memasang gambar APD ya. Fungsinya apa? Untuk mengingatkan pada teman-teman pekerja agar tetap berlaku selamat, tetap memakai APD yang sudah diberikan sesuai dengan faktor bahayanya. Kemudian juga yang huruf C-nya, 14 huruf C, pasal 14 huruf C, ini pihak pengurus ya, ini wajib menyediakan APD secara cuma-cuma ya, baik untuk pekerja maupun orang lain yang akan masuk ke tempat kerja. Jadi disediakan ya Mas. Disediakan itu berarti apa? Dipinjamkan, bukan diberikan. Tapi kalau perusahaan mengizinkan diberikan, silakan. Tapi minimal menyediakan. Ini kewajiban pihak perusahaan. Kemudian sanksinya, di sini bagi perusahaan yang tidak mengikuti atau mengindahkan aturan ini, ada sanksi kurungan 3 bulan atau denda setinggi-tingginya 100.000 pada saat itu. Sekarang dikonversi menjadi 100 juta. Ini aturan pelaksanaannya, ini kita perlu mengetahuinya. Ya, jadi ada peraturan yang mengatur masa pusat tenaga dan produksi pesawat uap, ya Mas. Konstruksi bangunan, lift, listrik dan petir ya. Jadi instalasi petir Mas ini perlu buat kita juga kalau kita memanjat tower ya. Nah ini towernya itu juga harus ada instalasi petirnya Mas. Ya. Jadi fungsi dari instalasi petir ini adalah apa? Menangkap petir ya, kemudian menyalurkan ke tanah sehingga kita terlindungi dari bahaya sambaran petir ya. Nah, instalasi petir ini juga harus diukur ya Mas dan mempunyai control box ya. Control box ini tempat nanti kita melakukan pengukuran ya. Dari instalasi petir ini harus dilakukan periksa uji apakah
fungsinya masih memenuhi ketentuan enggak. Nah, jadi nanti instalasi petir dicek pentanahannya ya, jangan sampai melebihi 5 ohm. Kalau melebihi 5 ohm berarti fungsinya enggak ada. Kalau fungsinya enggak ada, kita kondisinya bahaya. Dia melakukan pemanjatan di tower yang tinggi, enggak ada perlindungan instalasi petirnya. Nah, ini menjadi apa ya, Mas? Kita kalau mengidentifikasi bahaya termasuk instalasi petir ya. Apalagi sekarang musim hujan ini ya. Nggak bisa diprediksi. Tadinya panas ya. Terus kita melakukan pekerjaan, tiba-tiba mendung. Ya, kemudian sambaran petir besar-besar. Nah, ini instalasi petir berperan di situ ya. Nah, ini wajib dipasang instalasi petirnya. Dan dilakukan pengukuran secara berkala. Ya, tidak boleh melebihi 5 ohm ya. Harus di bawah 5 ohm. Ini penanggulangan kebakaran, ya kesehatan, kelembagaan, ya sumber daya manusia dan pekerjanya, ya ini juga harus diperhatikan. Ya, sampai di sini Undang-Undang ada pertanyaan. Ini soalnya waktunya mepet banget nih. Ada pertanyaan nggak nih? Mas Isdanto, Mas Ismanto ya? Isdanto ya? Ada, lanjut aja. Lanjut ya. Mas Lutfi, ada pertanyaan nggak? Mas Agustinus, Mas ada pertanyaan nggak Mas? Lanjut, Bu. Ya, oke, saya lanjut ya. Tapi saya nanya sedikit boleh kan? Boleh, boleh. Nah, kaitan dengan Undang-Undang 170. Tadi mengatur masalah apa, Mas? Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Mas Agustinus. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja di mana, Mas Isdan? Di tempat kerja, di ruang kerja, masalah hak-hak pekerja, kewajiban pekerjaan, terus masalah kewajiban pengusaha, Mas ya. Tetapi intinya banyak sekali yang diatur. Tapi intinya adalah mengatur keselamatan kerja di tempat kerja. Ya, di tempat kerja kan banyak tadi. Ada yang di pabrik, ada di lapangan juga tempat kerja ya Mas ya. Ya, Nah, dalam tanah juga. Keselamatan kerja di tempat kerja. Nah, tempat kerja itu apa sih Mas? Yang disebut tempat kerja? Tadi ada syaratnya ya. Tempat kerja Ya. itu Ada pekerja, ada aktivitas, ada hasil, ada upaya. Ada bahaya. Nah itu ya. Jadi syarat disebut sebagai tempat kerja, ada tenaga kerja, kemudian ada usaha, aktivitas, dan ada sumber bahaya. Ya itu ya, diingat-ingat ya. Ya, Bu. Nah, jadi tadi saya terus mendengarin ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Oke. Ya. Jadi ini kalau tadi undang-undangnya Mas secara makronya, nah ini aturan pelaksanaannya. Ya. Pelaksanaan bagi pekerja yang melakukan pekerjaan di ketinggian. Nah, ini diatur di Peraturan Menteri nomor berapa, Mas? 9 tahun 2016. Bulan 3 2016. Ya. Jadi harus mengerti dan hafal. Hafal dan mengerti ya. Hafal doang cukup, harus mengerti isinya ya. Untuk dapat mengerti, nah nanti kita dengerin ini ya. Kita belajar sama-sama. Nah, itu Peraturan Menteri nomor 9 tahun 2016 keselamatan, mengatur masalah keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan pada ketinggian. Latar belakang munculnya peraturan ini ya, karena berdasarkan data dari BPJS, ternyata kecelakaan kerja akibat ketinggian itu 30% fatal ya. Kemudian mengingat pasal 2 tadi Mas ya, tempat kerja di tempat yang tinggi. Kemudian pasal 3 ini syarat-syarat keselamatan kerja. Kemudian juga mengingat pekerjaan di ketinggian itu masih komprehensif ya, dari sektoral masih belum menyeluruh ya. Nah, ini mengingat latar belakang ini maka pemerintah memandang perlu ya bahwa teman-teman yang melakukan pekerjaan di ketinggian itu harus dilindungi keberadaan mereka itu ya. Memang pada saat itu sudah diatur tapi berupa juklak ya Mas ya, Cap Dirjen
nomor berapa? 45 tahun 2008. Di situ kan belum ada sanksi hukumnya, baru semacam kayak juklak. Nah, ini ditingkatkan oleh pemerintah perlindungan untuk teman-teman yang melakukan pekerjaan di ketinggian. Itu menjadi peraturan Menteri nomor 9 tahun 2016. Terdiri dari 10 bab, 45 pasal dan lampiran. Nah, kita masuk pada peraturan Menteri ini ya, yang disebut bekerja pada ketinggian ya. Di sini adalah adanya perbedaan ketinggian dan memiliki potensi jatuh sehingga bisa menyebabkan celaka atau bahkan menyebabkan meninggal dunia baik pada orang tersebut maupun orang lain. Nah, ini disebut sebagai bekerja pada ketinggian ya. Jadi ketinggian tidak dibatasin 50 meter, yang disebut bekerja pada ketinggian yang 50 meter, 100 meter, 10 meter, tidak ya. Jadi di sini yang penting ada perbedaan ketinggian ya. Jadi kemarin juga ada teman yang nanya, Bu, kenapa nggak dibatasi saja? Ya, yang disebut bekerja pada ketinggian itu 10 meter ke atas ya. Nah, berarti kalau dibatasin dipersempit dong perlindungannya ya. Justru ini pemerintah memperluas perlindungan ya bagi teman-teman yang melakukan pekerjaan di ketinggian ya. Kalau dibatasi yang disebut bekerja pada ketinggian 10 meter ke atas, nanti kalau teman-teman yang bekerja di tempat kerja yang tingginya 8 meter jatuh meninggal gimana? Ya, jadi nggak ada perlindungannya ya. Sehingga pemerintah perlu memperluas perlindungan itu. Jadi tidak dibatasi. Di sini yang penting ada perbedaan ketinggian. Nah, tadi berarti kalau cuma 1 meter, 1,5 meter ya disebut bekerja pada ketinggian. Iya, disebut bekerja pada ketinggian. Cuma perlindungannya beda-beda ya. Yang bekerja di 1 meter tentunya berbeda dengan tenaga kerja yang bekerja di 100 meter gitu ya. Nah, tapi disebut sebagai bekerja pada ketinggian. Kemudian lantai kerja tetap. Di sini ada istilah lantai kerja tetap adalah semua permukaan yang dibangun dalam durasi atau digunakan secara berulang-ulang atau dibuat dalam durasi yang lama. Ya. Kemudian kalau lantai kerja sementara, permukaan yang dibuat dalam durasi yang tidak lama. Gitu ya. Jadi ingat-ingat ya, lantai kerja tetap. Waduh Bu, ini nggak sempat ngapalin Bu, bentar lagi ujian. Nah pokoknya ini, lantai kerja tetap itu dibuat dalam durasi yang lama. Lantai kerja sementara dibuat dalam durasi yang tidak lama. Kemudian perangkat pelindung jatuh, ya ini untuk melindungi tenaga kerja yang bekerja di ketinggian. Ini perangkat pelindung jatuh, ada perangkat pencegah jatuh, dan ada perangkat penahan jatuh. Ya ini. Kalau pencegah jatuh ini dimaksudkan ya, sebelum mencapai area jatuh, pekerja dilindungi, maksudnya agar tidak terjadi kecelakaan kerja, terhindar dari kecelakaan kerja. Tapi kalau penahan jatuh, ini setelah mencapai area jatuh, pekerja dilindungi. Ya. Jadi maksud dan fungsinya penahan jatuh untuk mengurangi dampak jatuh agar tidak cedera ataupun meninggal. Kemudian ada angkur, yang dimaksud angkur di sini. Oh iya, ini tadi ini. Ya. Lantai kerja tetap seperti ini ya Mas ya, ada gambaran. Lantai kerja sementara seperti ini ya. Kemudian angkur. Nah angkur ini atau istilahnya patok tambat ya Mas. Nah angkur ini harus mampu menahan beban berapa Mas? Patok tambat. Satu angkur harus mampu menahan beban berapa nih? Mas Gurun. Mas apa nih? Mas Gurun ya? Berapa Mas? Mas angkurnya berapa bisa mau menahan? 1,6 Newton. Angkur berapa? Harus mampu menahan berapa? 15 kilonewton. Ya, 15 kN. Diingat-ingat ya. Angkur harus mampu menahan 15 kN. Nah, kemudian angkur ini harus dilakukan reksa uji nggak, Mas? Ya, angkur tetap ya, akan dipatok tambat itu. Dipatok ya. Nah, angkur dilakukan reksa uji nggak? Dilakukan reksa uji ya. Ya, Bu. Belum dipakai harus direksa uji. Kemudian setelah dipakai secara berkala ya. Berapa tahun sekali?
1 tahun. 2 tahun. Hah? Setahun. 2 tahun sekali. Ya. Jadi angkor diingat-ingat ya. Angkor tuh harus dilakukan reksa uji 2 tahun sekali atau sekali dalam 2 tahun ya bahasanya ya. Nah, dibolak-balik tapi intinya 2 tahun sekali. Sekali dalam 2 tahun. Nah, ini bahasa di peraturan gitu. Halo? Kedengaran ya, Mas? Halo? Dengaran nggak nih? Dengar, Bu. Mas? Dengar, Bu. Oke ya. Dengar, Bu. Dengar ya? Ya. Halo, suara saya kedengeran nggak? Sangat jelas. Bu. Jelas, Bu. Jelas. Dengeran ya? Jelas, Halo. jelas. Jelas. Jelas, Bu. Suaranya Jelas. nggak nih? Jelas. Dengar, Bu. Oh ya, oke. Ya. Jadi angkor harus dilakukan reksa uji 2 tahun sekali. Siapa yang melakukan reksa uji angkor ini, Mas? Ahlinya. Nah, di dalam ketentuan disebutkan yang mempunyai kewenangan menguji angkor adalah pegawai pengawas spesialis lingkungan kerja dan bahan berbahaya. Bu, di tempat kerja saya pelosok sana, Bu. Kayaknya nggak ada pengawas spesialis lingkungan kerja deh, Bu. Adanya pengawas spesialis angkut. Nah, sesuai ketentuan, jika di daerah tersebut tidak ada pegawai pengawas spesialis lingkungan kerja, ini bisa dilakukan pegawai pengawas spesialis angkut juga boleh. Ya. Yang penting pegawai berkaitan dengan keselamatan kerja. Tapi sepanjang ada pegawai pengawas spesialis lingkungan kerja, nah ini beliaulah yang harus melakukan reksa uji. Kemudian juga bisa dilakukan oleh perusahaan jasa, Mas. Ya. Nah, perusahaan jasa ini perusahaan jasa di bidang lingkungan kerja dan bahan berbahaya. Ya. Jadi nggak boleh perusahaan jasa di bidang reksa uji angkut nggak boleh. Di bidang reksa uji pesawat uap dan bencana tekan nggak boleh. Ya. Jadi angkor boleh dilakukan reksa uji oleh PJK 3 perusahaan jasa di bidang lingkungan kerja dan bahan berbahaya. Nah, jadi ingat-ingat ya, angkor ini harus mampu menahan beban 15 kN. Kemudian angkor dilakukan reksa uji 2 tahun sekali atau sekali dalam 2 tahun. Ya. Dilakukan oleh siapa, Mas? Oleh spesialis pengawas spesialis lingkungan kerja dan bahan berbahaya. Atau perusahaan jasa, ya perusahaan jasa di bidang lingkungan kerja. Ya. Nah, contohnya seperti ini ya, ini angkur. Oke. Angkur tetap dan angkur sementara. Nah, ruang lingkup kita nanti ini, ya. Nah, jadi kita ini mengidentifikasi, Mas, bekerja, ya. Apakah kita cek apakah bekerja yang kita lakukan itu termasuk bekerja pada ketinggian. Nah, kita cara ngeceknya dengan pertanyaan ini. Apakah terdapat perbedaan ketinggian, Mas? Ada, ya. Ada perbedaan ketinggian? Ada. Kita melakukan pekerjaan misalnya 2 meter ya di atas nih. Nah, ada perbedaan ketinggian? Ada. Ada potensi jatuh enggak yang bisa mengakibatkan cedera? Ada. Ya, potensi jatuh ada. Mengakibatkan cedera ada. Berarti kalau jawabnya ya, disebut sebagai bekerja pada ketinggian. Apakah pekerjaan itu dapat dilakukan di lantai dasar? Bisa dilakukan di lantai dasar. Ya, kalau bisa dilakukan di lantai dasar, tidak wajib mengikuti ketentuan. Tapi kalau tidak bisa dilakukan di lantai dasar, wajib mengikuti ketentuan, yaitu harus direncanakan dulu, harus ada prosedur kerja aman, teknik aman, menggunakan APD. Dan orang yang mengerjakan harus mempunyai kompetensi. Ya. Contohnya apa nih? Contohnya melakukan pekerjaan misalnya nih Mas, kalau kita telekomunikasi ya. Nah ini spare part itu kan bisa dipasang, misalnya bisa dipasang di bawah atau mesti harus di atas. Ya. Ya, jadi pada saat ternyata bisa dipasang di bawah. Pada saat bisa dipasang di bawah, ya kita melakukan pekerjaan di bawah. Tidak usah menggunakan full body harness gitu ya. Tapi pada saat memasang lagi ke sana, nah ini harus menggunakan wajib ini membuat perencanaan ya.
Atau contohnya misalnya melakukan pekerjaan di lantai 10, sama-sama di lantai 10. Satunya melakukan pengecatan di dalam gedungnya. Nah, bisa dilakukan di lantai dasar ya, nggak perlu menggunakan perencanaan, full body harness nggak perlu. Tetapi yang melakukan pekerjaan di luar, nah ini tidak bisa dilakukan di lantai dasar. Ini wajib menggunakan APD, full body harness ya, harus direncanakan dulu. Kemudian yang melakukan adalah orang yang mempunyai kompetensi, gitu Mas. Nah, kewajibannya ini direncanakan, prosedur kerjanya ada, menggunakan teknik kerja aman, APD-nya dipakai sesuai faktor bahayanya, yang melaksanakan orang yang mempunyai kompetensi. Contoh pekerja pada ketinggian, ini ada pekerjaan konstruksi, kemudian outbound, ya, di tower, ya. Nah, kemudian nih ada pekerja sedang melakukan pekerjaan melalui struktur, ya Mas, melalui struktur. Ini kalau melakukan struktur memang pekerjaan ini kita lakukan sehari-hari, tetapi menuangkan dalam kalimat kadang kita nggak bisa nih, ya. Bagaimana cara melakukan pekerjaan melalui struktur ini, ya, menggunakan double lanjut with absorber. Kira-kira bagaimana Mas caranya, Mas? Ya, caranya dikaitkan ya dulu. di atas kepala ya. Dikaitkan di atas kepala itu faktor berapa, Mas? Faktor Mas Haryanto. Mas Haryanto ya. Yanto. Di atas kepala faktor berapa, Mas? Kalau faktor Faktor 0, Bu. Mas, kedengeran Faktor ya? 0. Faktor 0, Bu. Mas Gurun. Mas Gurun. Oh, Mas Isdanto. Mas Isdanto ya. faktor 0, Bu. Mas, ada suaranya nggak nih? Faktor 0, Bu. Mas, suaranya nggak kedengeran ya? Faktor 0, Bu. Oh, nggak kedengeran suaranya nih. Kedengeran, Mas Adi. Faktor Suaranya kedengeran nggak? kedengeran Bu, kedengeran. Kedengaran. Nggak kedengeran ya? Hah? Terdengar Bu, Dengar. terdengar. Mas Agus. Faktor 0. Vol faktor di atas kepala faktor berapa, Mas? Faktor 0, Bu. 0. Mas. Vol faktor. Faktor 0. Faktor 0, Bu. Vol faktor. Kosong. 0. Nggak kedengeran ya? Nggak kelihatan tulisannya. Kedengaran. Nggak kelihatan. Waduh, dulu saya Faktor telepon 0, Mas. Bu. Faktor Nggak 0. kedengeran ya? Mas Bayu. Suara Ibu terdengar Bu. Suara Ibu kedengaran. Suara kita mungkin yang nggak terdengar di Nggak kedengeran ya, Mas ya? terdengar. Bagus. Nah, ini vol faktor ya. 0. Kedengeran nggak nih? Walah, Mas Bayu kemana ini Mas Bayu? Terdengar Bu. Mas Adi, Ya Bu. Mas Adi. Suara Ibu terdengar. Mas Adi, Ya Bu. terlalu. Kedengeran nggak ini ya? Terdengar Bu. Kedengeran Mas? Terdengar. Mana? Terdengar. Coba nyuara. Halo Mas Adi, Ya Bu. ini kedengeran nggak Mas? Oh jelas Bu, kita pakai speaker di sini Bu. Oh, tapi ini saya nggak kedengeran suara teman-teman nih. Oh karena kan di mute Bu, kita pakai speaker gede kok di sini. Oh gitu kedengeran ya? Iya. Oh ya. Coba nih teman-teman kalau pas menjawab mute-nya aninya suaranya jangan di mute ya. Iya, bisa langsung juga kok Bu. Kalau Boleh, teman-teman nun, ya. Ya. Mas Agustinus, Faktor 0. kira-kira faktor ya ini kan menggunakan Di atas double kepala. lanjut dikaitkan di atas kepala ya. Di Ya. atas kepala itu faktor berapa Mas? Faktor 0. Mas Agus. 0. Faktor 0. Nggak kedengeran tuh Mas. Suara Ibu di sana kedengeran kayaknya Bu. Faktor 0, Bu. Jangan di mute ya Pak. Di mute kan nih? terdengar Bu sampai di sini sih semua suara Ibu jelas. Ya. Ya, kedengeran lah ya. Ya. Tapi di saya Bu. nggak kedengeran nih. Ya, udah saya lanjut Benar, ya. Buru nanti habis waktunya ya. Iya, Jadi
dikaitkan di atas kepala pada struktur yang berbeda ya. Struktur yang berbeda ya, secara bergantian. Nah, volfaktor kosong di atas kepala. Volfaktor 1 di mana? Sejajar. Sejajar dada, Bu. Volfaktor 2 Di bawah kaki, sejajar kaki. ngerti ya, Mas? Sejajar Sebelum kaki. gambar juga ngerti ya. Kemudian, nah ini pokok pengaturan ya. Jadi kalau kita mau melakukan pekerjaan, malah. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan, Mas, ya. Cahayanya apa? Lalu diidentifikasi, kemudian kita lakukan evaluasi ya, penilaian risiko evaluasi. Baru nanti kita buat pengendalian dan pengawasannya. Ya, dikendalikan, dievaluasi, dikendalikan ya. Baru nanti kita buat pengawasannya ya. Ingat-ingat ya. Identifikasi, evaluasi, dan dilakukan pengawasan. Atau identifikasi, dilakukan penilaian risiko, dan dilakukan pengendalian. Ya. Nah, kemudian prosedurnya kita harus membuat prosedur, ya, baik prosedur secara tertulis, ya. Nah ini meliputi apa? Teknik dan cara perlindungan jatuh, cara pengolahan peralatan, teknik melakukan pengawasannya, ya, pengamanan tempat kerja. Nah, pengamanan tempat kerja ini apabila kita akan melakukan pekerjaan harus kita bagi tempatnya ya, daerah bahaya, waspada dan aman ya. Nah, kita kasih garis pembatas ya, sehingga masyarakat umum ya yang akan lewat di situ nanti diminta jalannya di tempat daerah yang aman ya. Kemudian benda jatuh, nah, benda jatuh yang boleh kita angkat ke atas, Mas ya. Berapa nih? Berapa kilo nih benda jatuh? 5 kilo ya. Kalau di atas 5 kilo. Ini harus menggunakan apa, Mas, di atas 5 kilo? Patrol, ye. Kemudian kesiapsiagaan dan tanggap darurat juga harus kita perhatikan ya. Di situ harus siap nih teman-teman yang melakukan upaya pertolongan ya, tim penolongnya, namanya siapa, peralatan yang dipakai untuk melakukan pertolongan dan dipersiapkan apa saja, P3K, nomor-nomor telepon ya Mas, nomor telepon disiapkan tanggap darurat ya, nanti juga ketulis di SIKA, nomor telepon yang perlu kita punyai ya, atasan langsung, pimpinan, polsek kayak gitu ya harus sudah kita punya. Kemudian teknik bekerja aman, Mas, ini teknik bekerja aman pada lantai kerja tetap. Nah, ini kalau kita melakukan pekerjaan pada lantai kerja tetap, di sini disuruhnya, Mas, yaitu menggunakan pagar pengaman. Nah, pagar pengaman ini, Mas, pagar pengaman ini harus mampu menahan beban berapa, Mas? 0,9. Ya, 0,9 kN. Tingginya pagar pengaman berapa, Mas? 950 Ya, 950 apa satuannya apa, Mas? mm. Apa? Milimeter. Dan ke depan 950 cm. Ya, salah. 950 milimeter. Ya, kalau satuannya cm berarti 95 cm. Ya, tinggi pagar pengaman 950 mm harus mampu menahan beban 0,9 kN. Celahnya 470 mm. Terus kemudian juga ini bisa menggunakan pembatas gerak outlet street, menggunakan jaring pengaman ya. Ini untuk lantai kerja tetap. Dan ini bekerja aman pada lantai kerja sementara di sini menggunakan retractable, menggunakan double lanjat, Mas ya. Ini bekerja pada struktur. Nah, ini kita gambarannya kayak gini nih, Mas. Nah, ini ya. Secara kolektif, pengaman, pakai ini pencegah jatuh ya, pagar pengaman ini pencegah jatuh. Kemudian kalau net, jaring pengaman atau airbag ini penahan jatuh ya, Mas. Jadi udah jatuh baru dilindungi. Ini secara kolektif. Secara
personel per perorangan. Nah ini contohnya work restraint ya, si pekerja sebelum jatuh sudah ditarik. Kemudian kalau ini menggunakan full arrester ya, peredam kejut. Nah ini pas jatuh, nah ini absorbernya akan membuka ya. Nah ini fungsinya absorber apa nih Mas? Redam kejut. Ya lah ya, fungsinya apa nih peredam kejut? Menahan jatuh. Nah, bukan menahan jatuh, untuk mengurangi hentakan ya Mas. Iya. Nah, kalau penahan jatuh itu fungsi dari double lanjut ya. Oh, iya. Ya, fungsi double lanjut untuk menahan jatuh. Kalau absorber mengurangi hentakan ya Mas. Ya. Retractable seperti ini. Nah ini jika pekerja jatuh, nah ini akan ngunci ya, kecepatannya 0,6 meter per detik harus sudah kunci. Nah ini double lanjut sebagai penahan jatuh ya Mas. Ya. Untuk naik ke atas ini sebagai penahan jatuh. Kemudian teknik bekerja aman tadi pada lantai kerja tetap dan sementara. Pada lantai kerja struktur ya Mas, ini di sini disuruhnya menggunakan penahan jatuh vertikal, bisa berupa penahan jatuh horizontal ya, bisa menggunakan double lanjut, bisa menggunakan lat climbing, bisa menggunakan stack taper atau penahan jatuh taruh ulur utama. Retractable ini ya. Kemudian penahan jatuh double lanjut seperti ini penahan jatuh. Nah, ini secara vertikal gini, Mas, ya. Ada banyak macamnya, diantaranya yang vertikal kayak begini. Jadi begitu tenaga kerja terpleset gitu ya, ini akan ngunci ya, fall arresternya. Kemudian penahan jatuh horizontal seperti ini, Mas, ya. Nah, ini penahan jatuh horizontal ini ya diharapkan tidak langsung dikaitkan hooknya langsung ke left line, tetapi menggunakan ring. Maksudnya apa? Jadi kalau menggunakan langsung ke left line, ya hooknya langsung dikaitkan ke left line, ini dikhawatirkan left line-nya itu akan termakan oleh hal yang tajam di dalam hooknya itu ya. Karena memang sifat pemakaian hook itu kan kasar ya Mas. Kemungkinan ada cacat yang sifatnya tajam. Nah ini kalau tidak menggunakan ring langsung ke left line, nah ini akan mengurangi ya, ketajaman tadi akan mengurangi kekuatan dari left line. Ya betul. Jadi kita nanti sebagai supervisor kalau melihat seperti ini ya kita sarankan harus menggunakan ring. Ya. Kemudian aman pada posisi ring Mas. Nah ini banyak melakukan pekerjaan di telekomunikasi misalnya Mas. Di tower-tower PLN melakukan pekerjaan. Nah ini disuruhnya menggunakan alat pemosisi atau bisa disebut posisi kerja atau Position. Nah, ini. Jadi teknik bekerja aman pada posisi miring ini harus menggunakan alat pemosisi kerja atau bisa disebut work position ya. Jadi dengan menggunakan alat ini diharapkan pekerja dapat melakukan pekerjaan aman dan nyaman. Nah, kemudian nih akses tali ya. Jika cara yang lain nggak bisa, menggunakan akses tali. Minimal akses tali harus ada menggunakan berapa tali, Mas? 2 tali ya, tali kerja keselamatan. Kemudian patok tambatnya minimal berapa, Mas? Minimal patok tambat 3. Dua anunya yang terkait. Ya, jadi yang terkait minimal 2 ya, nggak boleh 1 berarti nggak ada pelindungannya. Jadi 2 patok tambat dan 2 tali ya Mas. Ya. Nah kira-kira seperti ini, 1 untuk tali kerja, 1 tali keselamatan. Nah tali keselamatan ini dihubungkan dengan fall arrester ya Mas ya. Prinsip kerja dari fall arrester apa nih Mas? Mobil fall arrester nih. Jadi ini menahan jika jatuh. Ya, menahan jatuh kan fungsinya apa? Fungsinya kalau fall arrester prinsip kerjanya ya. Jadi
Jika ada hentakan, kita jatuh ya Mas, ada hentakan, nah ini langsung Iya. akan Tahan. otomatis akan mengunci. Terkunci. Nah, itu ya sistem kerjanya ya. Jadi jika ada hentakan, secara otomatis akan mengunci. Kunci. Ya, sistem kerja dari fault arrestor ya Mas. Jadi untuk akses tali ya minimal menggunakan 2 tali dan 2 patok tambat. Kemudian perangkat pelindung jatuh, jadi di sini diatur di pasal 22 ada perangkat pencegah jatuh dan perangkat penahan jatuh. Pencegah jatuh ini melindungi jangan sampai terjadi celaka, penahan jatuh untuk mengurangi jika terjadi celaka. Pencegah jatuh ada yang kolektif, tadi pakai tembok pengaman ya Mas. Tingginya pagar pengaman itu 150 mili. 95 cm. 95 cm, mampu memasukkan KN, celahnya 400. Perorangan menggunakan RS dan tali pengaman. Perangkat penahan jatuh itu jaring pengaman ya. Ini jaring pengaman KN Mas, jaring pengaman. Kemudian perorangan, nah ini tali kemastelnya ini harus mempunyai elastisitas 55%, harus mampu 15 kN. Jarak satu maksimal, nah ini yang dimaksimalkan itu Mas, ya ini maksimal 1,5. Kalau ditambah absorber Mas bukan. Setelah buka ini maksimal panjangnya 8. Ya, dan mampu mengunci. Nah ini kalau kaitannya dengan retractable ya itu mampu mengunci 0,6 meter per detik. Dan ini angkur di pasal 28-nya ada angkur permanen dan angkur sementara. Angkur permanen ini harus dilakukan periksa uji ya Mas, 2 tahun sekali atau sekali dalam 2 tahun. Dilakukan oleh siapa? Oleh spesialis lingkungan kerja dan panduan berbahaya atau perusahaan jasa K3 di bidang lingkungan kerja. Angkur harus mampu menahan 15 kN. Ya. Nah, kemudian APD-nya yang dipakai pada saat kita melakukan pekerjaan di atas, Mas, di antara adalah pakaian kerja. Ya. Jadi untuk melindungi tenaga kerja dari panas matahari, dari hujan, dari goresan, dari struktur yang tajam-tajam ya. Iya. Dan helmnya, nah ini helmnya harus helm yang bentuk V ini, nggak boleh helm proyek ya Mas. Jadi Iya. kalau profesor, kalau kita tahu anak buah kita pakai helm proyek, ini harus kita ganti helmnya kayak begini ya. Kalau memang nggak ada harus minta bosnya nih ya. Ini kewajib hak pekerja, hak teman-teman yang melakukan pekerjaan kalau dia mau minta helmnya gini harus dipenuhi karena memang standar untuk ketinggian seperti ini ya, nggak boleh helm yang proyeknya. Nah, kemudian harus menggunakan kacamata untuk melindungi mata dari debu-debu, partikel-partikel kecil, binatang-binatang kecil, silau matahari ya Mas kalau kita di atas ya. Terus kemudian sarung tangan ya, ini yang telapaknya harus tebal karena kita menggunakan tali ya, biasanya termakan oleh tali lama-lama habis. Kemudian sepatu, nah ini safety shoes ini juga sesuai dengan bahayanya. Kalau kita sedang melakukan pekerjaan di bawah PLN Mas, nah ini nggak boleh menggunakan konstruksi ya. Kalau konstruksi kan ada ujungnya ada bacanya nih. Nah ini kalau dipakai ke PLN nggak boleh ya. Harus kalau untuk manjat PLN sepatu safety shoes-nya harus yang tidak ada unsur logamnya. Karena akan membahayakan teman-teman pekerja ya. Nah, ini ada full body harness. Ini yang untuk TKPK mana, Mas? Ini apa ini nih? Yang mana nih? Warna biru atau warna oranye? Biru. Yang membedakan apa, Mas? Ada chest scander, alat turun, desk scander. Ya. Jadi yang membedakan di pentranya ini. Ya. Ya. Nanti karena ini dihubungkan dengan Sternal. Ya. Kalau itu teman-teman yang di TKPT karena di sini tidak ada kaitan. Pantolannya ada. Nah, kira-kira seperti ini ya.
Ini full body harness ya. Nah, untuk full body harness yang aman ya, ikatkan jangan terlalu ya, agak kendor ya Mas. Kemudian bantalannya pilih bantal yang lebar. Bantalan yang lebar. Balik ya Mas. Nah, kemudian suspensi trauma atau trauma ketergantungan. Apa itu suspensi trauma atau trauma ketergantungan? Ini tidak lancar peredaran darah, Mas. Iya. Yang akan mengalir ke otak. Jadi intinya Mas, tenaga kerja yang tergantung di atas, kalau tidak cepat ditolong bisa menyebabkan kematian. Kenapa kau bisa meninggal? Karena kebutuhan oksigen kita terganggu, Mas. Kenapa? Karena peredaran darahnya nggak lancar. Oksigen sebagai tekanan di otak kita ya. Nah ini diantar oleh darah. Karena darahnya tidak lancar, kebutuhannya tidak ada nih, ya tidak terpenuhi kebutuhan oksigen di otak, sehingga ini bisa menyebabkan meninggal. Nah, jadi upayanya apa, Mas? Harus kita lancarkan peredarannya. Dengan cara apa nih, Mas? Dengan cara apa nih? Cara lancar. Ya, misalnya kita ya amit-amit jangan ya, tapi kalau ada tergantung di atas kan kita juga tidak boleh sepenuhnya menggantungkan pada tim penolong. Siapa tahu tim penolong ngopinya jauh ya. Nah, kita sambil menunggu tim penolong kita harus bisa ada upaya untuk menyelamatkan diri. Dengan cara apa, Mas? Kira-kira dengan cara apa, Mas Suryanta? Mas Suryanta ya. Memindahkan beban yang di belakang. Ya, apa lagi? Ada pendapat lain lagi? Tumpuan kaki. Ya, mencari agar kan pada saat tergantung kita itu terhambat ya oleh full body harness ya. Jadi intinya agar peredaran darah itu lancar, Mas ya. Nah, itu dengan cara menggerak-gerakkan ya, mencari pijakan dasar sehingga peredaran darah itu akan lancar. Kalau lancar terpenuhi ininya kebutuhan oksigen otak. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, jadi mencari pijakan dasar. Dan ini ada safety belt dan full body harness. Kira-kira aman yang mana, Mas? Safety belt atau full body harness nih? Full body harness, Bu. Full body harness. Ya, alasannya apa, Mas? Kalau safety waist belt bisa mengakibatkan tulang pinggang patah, ya. Tulang punggung patah. Ya. Terus apa lagi alasannya? Apa lagi? Full body harness itu kan safety belt. Titik safety belt itu tidak ada sternal dorsal yang untuk proses penyelamatan bila mana terjadi kecelakaan. Jadi karena kalau full body harness itu ada banyak titik-titik tertentu penamanannya ya Mas. Sehingga full body harness itu kalau pekerja jatuh menggunakan full body harness, ini posisi badan itu tegak. Ya, jadi organ-organ penting dalam tubuh kita terpenuhi. Ya. Terus kemudian jika ada hentakan, nah ini kekuatan hentakan didistribusikan kepada beberapa titik tadi. Kecuali kalau yang safety belt ini, jika jatuh, kekuatan hentakan hanya tersentral di pinggang, sehingga bisa menyebabkan patah tadi, Mas. Ya, tahu ya, jadi perbedaannya seluruh cerita ngerti loh. Bedanya safety belt dan full body harness. Kemudian ini tugas pokok dan kewenangan, Mas. Ini ada tenaga kerja TKPT 1, TKPT 2, TKPK 1, 2, dan 3. Nah, karena kita TKPK 1, nah yang kita baca yang TKPK 1 nih, tugas dan kewenangan kita apa nih, Mas? Banyak ya. Nah, diantaranya, nah ini membuat angkur ya di bawah pengawasan tingkat 2 atau tingkat 3 ya, Mas. Kok membuat angkur sendiri di tingkat 2 ya. Jadi tingkat 1 itu membuat angkur di bawah pengawasan tingkat 2 atau tingkat 3. Kemudian melakukan upaya pertolongan diri sendiri.
Ya, tidak melakukan upaya pertolongan sendiri loh. Kalau melakukan upaya pertolongan sendiri menjadi tugasnya TKPK 3. Ya, jadi melakukan upaya pertolongan sendiri itu kalau ada temennya yang gantung di atas, dia melakukan pertolongan sendiri ya. Nah, jadi menolong temannya di atas itu sendiri gitu. Ini tugasnya TKPK 3. Tapi kalau TKPK 1 melakukan upaya pertolongan dirinya sendiri. Jadi kewenangannya hanya untuk menolong dirinya sendiri. Nggak boleh nolong orang lain. Ya, Mas. Jadi hanya untuk menolong dirinya sendiri. Ya. Ini tugas kewenangannya apa? Melakukan upaya pertolongan diri sendiri. Ya, membuat angkur di bawah pengawasan tingkat 2 atau tingkat 3. Mengerti ya? Harus mengerti nih. Tugas dan kewenangan TKPK 1 ya. Terus bisa melakukan pekerjaan di lantai kerja tetap, lantai kerja sementara, ya, melakukan pekerjaan di tempat yang di struktur, melalui struktur, dan melakukan pekerjaan di bidang miring, ya Mas, boleh. Ya. Ya, kayak tadi melakukan pekerjaan di bidang miring, manjat melalui struktur, boleh ya. Di tempat kerja, lantai kerja tetap, lantai kerja sementara, ya. Kewenangan dari TKPK 1. Terus kemudian pengawasannya, siapa yang mengawasi? Pegawai pengawas tadi, pegawai negeri sipil dari Kementerian Tenaga Kerja yang sudah dilatih menjadi pegawai pengawas. Pegawai pengawas punya kewenangan nih Mas ya. Jadi bisa menghentikan pekerjaan jika pada saat pemeriksaan didapati ada tenaga kerja yang tidak melakukan apa ini. Nah, pekerjaan harus berhenti. Punya kewenangan untuk menghentikan ini sampai diberikan APD yang layak, teman-teman. Kemudian sanksinya Mas bagi perusahaan yang tidak mengikuti ketentuan ini, sanksinya ya tadi karena ini peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 170 yaitu sanksinya kurungan 3 bulan atau denda 100.000 atau untuk sekarang dikonversi menjadi 100 juta. Jika tetap tidak mengindahkan bisa ditingkatkan ya sanksinya kepada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2000 yaitu kurungan maksimal 4 tahun dan maksimal 4 juta. Nah, kemudian ini lampirannya ya, ada tenaga kerja tinggi dan ada tenaga kerja pada ketinggian. Yang membedakan apa sih? Orang tinggi dan ketinggian. Nah, kalau bangunan cara naiknya ke atas menggunakan metode fall protection. Lanjut nih, Mas. Tenaga kerja pada ketinggian, cara naiknya ke atas bisa menggunakan fall protection dan bisa menggunakan akses tali. Jadi kalau TKPK lebih beragam ya untuk naik ke atas, tapi kalau TKPT hanya menggunakan fall protection. Itu yang membedakan ya. Kemudian persyaratan untuk mengikuti pelatihan, nah ini kalau untuk TKPK ini diingat-ingat ya, minimal pendidikannya SD, jasmani dan rohani dan lulus evaluasi TKPK tingkat 1. Kalau tingkat 2 minimal SLTP, tingkat 3 minimal SLTA. Diingat-ingat ya. Tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan TKPK 1 minimal SD. Kalau TKPK 2 minimal SLTP. TKPK 3 minimal SLTA. Ya, tapi ini minimal pendidikan formalnya gitu ya. Kemudian ditambah ya. Kalau yang TK tingkat 2 ini harus bisa pengalaman ketinggian tinggian selama 500 jam kerja seperti itu ya. Tapi pendidikan formalnya SLT. Ya. Pembinaan ya. Materinya dari dasar dan materi. Nah, nanti setelah kita ikut pelatihan mendapatkan sertifikat ya yang berlaku seterusnya dan mendapat lisensi berlaku selama 5 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang. Di lampiran pembinaannya sudah diatur ya Mas materi-materinya oleh kementerian. Nah, kalau kita TKPK 1, nah ini 30 jam pelajaran, materi-materinya ini. Jadi PJK 3 tidak boleh keluar dari materi. Nah, ini ada gambar ini kira-kira ngerti nggak nih fungsinya? Gambar 16 apa nih Mas?
Gambar 16 nih fungsinya apa nih? Cincin kait. Kait atau karakter ya. Fungsinya untuk apa, Mas? Mengait ke angkur sementara. Angkur. Karabiner. Cincin kait fungsinya sebagai kalau ini apa nih? R7 apa nih? Absorber double hook. Ah? Absorber lanyar double hook. Lanjut. Ya, absorber ini kan absorber tadi ya. Tambah. Absorber fungsinya untuk apa, Mas? Tahan jatuh dengan peredam tiup. Jatuh. Ini kan udah belajar baru penahan jatuh fungsinya ya. Kalau ini Mas, nah nomor 19 Mas. Kursi. Bangku kerja. Kursi. Posisi fungsinya Mas. Buat bekerja agar nyaman. Saat di posisi miring. Dan nyaman ya. Itu penahan jatuh. Ini double lanjut. Ya, kalau ini akan dapat melakukan 15 apa? Pulih. Fungsinya untuk Katrol. Menaikkan menurunkan barang. Menaikkan Supaya- atau menurunkan barang. oke. Kita lihat. Ini Mas apa nih, Mas? Descender. Sender untuk apa fungsinya? Untuk turun. Alat turun. Alat turun. Harus tahu. Kan kadang-kadang fungsinya bisa menggunakan nama-nama harus ngerti ini ya. Karena kalau dengan tahu nama, terus merintahin, oh yang ini. Ini nomor. Scanner. Hah? Scanner. Alat Naik. naik. Penanda naik. Kalau ini scanner Bu. ngerti ya. Kalau nggak ngerti Pak. Nggak ngerti banget. Nah ini apa nih? Cepat. Siap. Ya, ngerti ya. Apa nih? Layar tanpa. Entry. Tangga gantung. Angka. Put entry. Apa nih? Working positioning. Nah, ini perbuat jangan diketik. Ini mau naik ke atas keren. Kalau ini ketika KPT ya, itu kalau nggak dikasih APD jangan mau. Ya, siap untuk meminta. Kemudian jangan kayak gini. Ya. Nah, ini bisa jatuh. Ini jadinya dapat. Nah, ini juga nggak boleh. Nah, apalagi ini kalau ini sebenarnya kayak tahu nih kalau tahu ini ada ya. Nah, canda ini masuk aman nih. Ini bisa menyumbang terjadinya kecelakaan kerja. Ini kalau sudah masalah ya. Jangan diikutin ya. Nanti malah ikut. Nah, diikutin ya. Oke, sampai di sini Mas. Ada ya? Ada Mas. Mas Yanto. Ini Mas Batiar ada. Mas Batiar. Yanto. Ya, Mas. Ya, Bu. Mas Batiar ada. Tadi kayaknya perannya ada datang nih Mas Batiar. Hah? Belum ada. Ada Mas Batiar. Pak Batiar kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi apa Batiar hafal.
Oke, lanjutin ya, Mas. Kita lagi nih. Dasar ketik. Ini jam berapa ya? Udah jam 9:30 belum ini? Udah kelewat. Kelewat. Mau belajar dari kapan? Oke, ini saya share. Tadi ya Mas ya. Nah, dasar ketiga. Nah, penting tenaga kerja. Jika perusahaan melakukan pekerjaan memberikan kerja yang baik, kita akan kerja Mas ya. Bagi perusahaan yang melaksanakan K3 dengan baik, nah ini apa baiknya ya. Nah ini kalau nama baiknya itu ada, mitra kerjanya melakukan hubungan kerja sehingga itu pemasukan ya, itu akan terus-menerus ada, bisa untuk menggaji karyawan dan itu ya. Jadi nama baik perusahaan kalau K3 bisa dilaksanakan baik ya. Ini pengertian K3 secara etimologi, filosofi dan keilmuan. Filosofi. Nah, ini kalau ada pengertian filosofi, yang penting di sini ada konsep berpikir ya. Filosofi itu konsep berpikir ya. Keselamatan kerja, ini jaminan perlindungan terhadap tenaga kerja orang lain dan proses produksi. Pengertian kecelakaan kerja ya. Ini pekerjaan yang tidak kecelakaan yang tidak diduga. Ya. Tiba-tiba itu ya, Mas. Mengacaukan hal yang sudah direncanakan proses produksi. Akibatnya kalau kecelakaan bisa kematian ya, kerugian asetnya, citra perusahaan jadi jelek. Ada kecelakaan kerja di tempat kerja, di jalan ya. Nah, kecelakaan pada saat akan berangkat ke tempat kerja maupun pulang dari tempat kerja ke rumah ini dianggap sebagai kecelakaan kerja ya Mas. Jadi nanti kalau ke BPJS terjadi kecelakaan di jalan bisa diklaimkan ke BPJS. Jadi tidak hanya di tempat kerja, kecelakaan di jalan, asal itu pulang kerja atau mau berangkat kerja, bisa diklaim ke BPJS. Ya. Penyakit akibat kerja, ini akibat pekerjaannya. Hazard, potensi bahaya. Yang disebut hazard, contohnya gini Mas, lantai licin. Nah, lantai licin itu merupakan hazard, ya, mempunyai potensi bahaya. Bahaya apa? Terpleset, ya. Hazard potensi bahaya. HAM, terplesetnya disebut HAM, akibat dari bahaya tadi. Aman jika bahaya sudah dihilangkan. Danger, nah danger gini, insiden, accident. Nah kira-kira pertanyaannya gini. Ya, danger, hampir putus. Contohnya misalnya keren, ya, serat-seratnya itu udah banyak yang putus. Ini danger, Mas. Kemudian putusnya 100 tali, insiden, nah akibat dari putusnya accident ya, bisa membedakan ya. Nah kemudian terjadi kecelakaan kerja, ini ada teori domino ya. Kecelakaan kerja terjadi karena ada sebab dan akibat, teori domino. Ya. Nah ini kecelakaan kerja mengakibatkan cedera untuk manusia, bahkan bisa menyebabkan meninggal. Peralatan bisa rusak, material, bahan baku juga rusak, lingkungan di sekitar perusahaan kita, ya ini juga akan terkena dampaknya jika terjadi peledakan, kebakaran ya. Nah contohnya seperti ini. Kemudian kerugian tadi disebabkan karena ada insiden ya, terjatuh, tertusuk, terbakar. Nah, kemudian insiden disebabkan karena adanya penyebab langsung, Mas. Perbuatan yang tidak aman tadi ya, kondisi yang tidak aman, mesinnya rusak tetap dipakai, perbuatan aman, bekerja sambil beristirahat tadi ya. Nah, penyebab langsung ini, nah ini penyebab yang langsung kayak gini, Mas. Perbuatan yang tidak aman. Ya, ini perbuatan yang tidak aman kayak gini ya. Tuh, maaf. Nah, ini kan harusnya bisa pakai dongkrak nih ganjil kayak perbuatan tidak aman ya. Nah, kayak tadi ini perbuatan tidak aman. Nah, ini kondisi tidak. Nah, dan termasuk penyebab langsung. Penyebab langsung timbul karena penyebab dasar. Ya, penyebab dasarnya ada faktor pribadi dan faktor kerja. Faktor pribadi misalnya pekerja itu kurang pengetahuan, pelatihan. Ya, ini termasuk faktor pribadi. Ya, pendidikannya dan pendidikan dan sebagainya. Ya.
termasuk faktor pribadi. Kemudian faktor kerja, misalnya pembelian spare part-nya diberikan yang KW, ya. Udah tahu itu rusak, diberikan faktor kerja, ya. Ini merupakan penyebab dasar bisa menyebabkan terjadi kecelakaan. Nah, kemudian keseluruhan ini disebabkan karena lemahnya pengendalian, lemah kontrol. Perusahaan tidak mau melaksanakan ketentuan yang sudah diatur pemerintah. Jadi penyebab dasar disebabkan karena adanya lemah kontrol. Jadi adanya teori domino seperti itu, Mas. Kemudian akibat dari kecelakaan itu bisa menyebabkan ya kecelakaan seperti ini. Kalau diibaratkan adalah teori gunung es, ya. Akibat dari kecelakaan yang kelihatan kecil, justru akibat yang tidak kelihatan besar sekali. Kira-kira apa nih, Mas, akibat yang tidak? Nah, penyebab ya akibat dari terjadi kecelakaan kerja itu yang kelihatan pengobatan, ya hilangnya biaya pengobatan, perawatan gitu ya, Mas. Tapi yang nggak kelihatan ini, Mas, rusaknya mesin, hilangnya waktu, ya terlambatnya pengiriman, ya kemudian timbulnya gaji upah lembur, ya. Nah, kemudian yang paling fatal adalah hilangnya bisnis tadi, karena mitra kerja kita sudah tidak percaya lagi, ya, nama baik, nah, kerugian yang tidak dilakukan, nah, jika ada itu dilakukan bahaya yang sudah SIKA, ya, kalau tidak, nah, identifikasi bahaya, akan berisiko, evaluasi tadi dicocokkan dengan norma kerja, ya, jika cocok norma kerja aman, kalau nggak cocok danger. Nah, kalau danger bayar menggunakan hierarki. Menurut ILO langkah kerja nih harus undang-undang K3 dan standarisasi sudah ada, melakukan inspeksi pemeriksaan sudah dilakukan, pemeriksaan awas, ya, dari riset teknis K3 sudah ada, pelatihan dan pendidikan, ya. Nah, ini diharapkan oleh ILO, pekerja itu harus diberikan pelatihan, diberikan pendidikan, ya. Jadi kalau tenaga kerja itu pinter, ya, terampil, nah ini kemungkinan kecelakaan kerja bisa diminimalisir, ya. Beda kalau tenaga kerja nggak terampil, Mas. Ayo ya, kecelakaan melulu, mau megang salah, minjemnya salah, ya, cara nali ini salah. Nah, ini merupakan potensi bahaya yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Sehingga perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan. Kemudian menurut ILO juga persuasif, ya, untuk menyadarkan pekerja harus diberikan pengertian-pengertian, ya, jangan diberikan sanksi-sanksi, ya, diberikan peringatan 1, peringatan 2, akhirnya PHK, ini tidak menyelesaikan permasalahan, ya, justru akan permasalahan. Nah, menurut ILO diberikanlah pengertian, ya, agar mereka mengerti, sadar dengan sendirinya. Asuransi, nah ini menurut ILO harus perusahaan yang pada K3 sudah melaksanakan K3, ya asuransinya very kecil gitu. Tapi kalau yang belum melaksanakan gede gitu. Tapi di kita masih belum, ya. Yang taat dan tak taat bayar premi sama. Nah, ini menurut ILO harus dibedakan. Dan penerapan K3 ketentuan, ya. Jadi sesuai yang sudah diatur, aplikasikannya di APD-nya, ini APD. Ya, kalau yang tadi untuk sudah jelas. Ya, sampai di sini. Ada nih, Mas? Oke. Nah, ada pertanyaan nggak nih? Ada pertanyaan nggak? Kelas 9 ya. Silakan yang mau bertanya. Ya, yang mau bertanya siapa? Masih ada waktu sedikit ini. Silakan. Mas Gurun, Enggak dulu. Mas Arianto, Ya. Mas Isdanto. Oh, Mas Isdanto ya. tetap nggak ada, Bu. Ya, tapi ya. Mas Bahtiar. Mas Bahtiar. Belum. Mas Agus. Untuk sementara. Mas Bahtiar, ngerti ya? Ngerti ya? Insyaallah, Bu. Gitu. Mudah-mudahan yang ngetes
Mbak Erti. Iya, Mbak. Ya. Oke, Mas. Kalau nggak ada pertanyaan ya, ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, materi saya sampai di sini ya, Mas ya. Ada dalam menyampaikan atau mungkin karena kecepatan, karena dikejar waktu. Mungkin itu saja dari saya, Mas ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erni.